Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla At-Tabi'in yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Musholla Al-Mukarram Bapak Haji Friyatna dan juga para pengurus yang lain serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam yang mulia ini, malam Jumat, kita bisa memanfaatkan untuk menghadiri pengajian di Musholla At-Tabi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan balasan pahala yang lebih besar lagi, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya, amin ya rabbal alamin. Halaman 474, judulnya pasal makruh menarik kembali pemberian walaupun belum diserahkan kepada yang diberi. Saudara, ini seseorang ya, ketika dia memberi kepada orang lain itu bila mana sudah diterima maka hukumnya haram diambil. Tapi kalau belum diterima kita boleh tarik lagi, hanya hukumnya makruh. Jadi saya ulangin, pemberian dari kita kepada seseorang, entah itu sedekah, entah itu hadiah, apapun namanya pemberian ya, bila mana udah diterima ya, diterima oleh sang penerima ya, maka itu sah milik dia. Kita nggak berhak mengambil lagi, hukumnya haram. Kata orang Betawi, borok sikut begitu kan, kalau diambil lagi ya. Tapi kalau belum diterima boleh kita tarik lagi. Ya misalnya nih, saya ingin memberikan buah kepada seseorang. Kebetulan yang bawa anggaplah pembantu atau anak saya, dan dia bawa HP lagi. Di tengah jalan saya telepon, kamu udah sampai Lon? Belum. Udah dikasih? Belum. Udah pulang lagi dah, saya mau makan tuh kuenya misalnya, saya mau ambil buahnya. Itu makruh, itu jelek itu, tapi nggak dosa. Boleh tapi dibenci, itu arti makruh. Boleh tapi dibenci. Kalau haram nggak boleh sama sekali dikerjakan, pelanggaran dan kena dosa. Nah itu yang haram, bila mana pemberian kita sudah diterima kita ambil lagi, itu yang haram. Saudara biar tahu nih ilmu memberi, entah itu hadiahkah, entah itu hibahkah namanya, sedekahkah, itu kalau kita udah kasih orang, si penerima udah diterima, itu sah hukumnya buat dia. Kalau belum diterima belum sah hukumnya. Sering terjadi di masyarakat itu, kadang-kadang orang tua membagi si anak sesuatu ya, entah itu tanah dan sebagainya, tapi nggak pernah diserahkan, cuman dia hanya ngomong aja. Itu yang saya pahamin, belum sah pemberiannya itu, belum sah hibahnya. Kalau tuh orang tua meninggal, maka itu harta jadi harta berameh-rameh alias warisan. Jadi saudara-saudara, supaya sah pemberian dari siapapun, supaya barang tersebut diterima begitu, atau diserah terimakan. Nah barang supaya diserah terimakan itu barang dibagi dua. Ada barang yang enggak bisa digeser ya, barang yang enggak bisa dipindahkan. Ada barang yang bisa dipindahkan. Barang yang enggak bisa dipindahkan seperti tanah, rumah, itu enggak bisa dipindahkan. Tapi kalau mobil, termasuk mobil truk kali, bisa dipindahkan itu. Anggap mesinnya nggak bunyi, didorong sedikit aja, tanda terima. Ini buku saya berikan ya kepada saudara Najib misalnya. Nah ini Najib harus terima begitu, digeser aja. Udah saya terima ya Pak Ustadz, digeser sedikit, udah hak dia. Saya mau ambil lagi, borok sikut, hukumnya haram. Maka mungkin Anda sering lihat itu yang namanya pengangkatan fidyah. Pengangkatan fidyah itu kan tujuannya diangkat, digeser
Sebetulnya nggak bisa diangkat situ-situ juga begitu. Kudunya yang bagus digeser, diangkat, digeser begitu. Tanda terima. Karena beras termasuk barang yang bisa dipindahkan. Jadi misalnya saya bilang beras ini sebanyak 300 mud. Ya, saya jadikan untuk membayar qada puasanya almarhum Fulan bin Fulan. Saya sedekahkan kepada hadirin yang di dalam. Nah, kata yang di dalam, kami terima. Begitu. Nah, ketika dibilang kami terima, digeser. Mau kemari, kayak mau ke sana, kayak terserah, kayak itu yang penting geser. Tanda milik dia ini, geser. Terus kata mereka, wakil lagi, geser lagi kepada saya. Itu tujuan digeser-geser untuk pembuktian sudah diterima. Kalau belum digeser, belum diterima. Contohnya dalam jual beli, sama juga. Anggap saya beli motor dari saudara misalnya ya. Motor Beat Honda begitu, harganya 2 juta, di warung nih lagi nyahi, ngobrol-ngobrol, akhirnya bilang saya mau jual motor ini, udah, kebetulan saya bawa uang, nih saya kasih begitu, cuman motornya belum saya terima, belum digeser, masih ditaruh di pinggir jalan, kita nyahi dulu dah begitu, ketika lagi nyahi dicolong, dicuri, padahal saya belum terima, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual. Ya, kata pembeli pulangin uang saya, itu berhak dia. Alasannya saya belum terima. Maka tuh penjual yang pandai, penjual yang pinter, ogah ambil resiko. Caranya ketika udah dibayar, kita bilang terimalah. Ya saya terima, geser. Begitu. Nah kalau ada apa-apa pada ini barang, tanggung jawab si pembeli. Karena pembeli sudah terima. Jadi penjual nggak tanggung jawab lagi. Itu dalam agama begitu memang. Jadi barang pindah milik, entah itu pindah milik dengan hadiah, pindah milik hibah, pindah milik jual beli. Barang yang bisa dipindahkan, dipindahkan. Nah kalau tanah, kalau rumah, bagaimana ini? Nah kalau tanah, kalau rumah itu menjadi hak milik bila mana dikuasai. Jadi barang yang nggak bisa dipindahkan, barang yang nggak bisa digeser, seperti tanah dan rumah itu dikuasai oleh orang yang nerima atau orang yang beli. Sebagai contoh saya beli rumah ya dari saudara begitu, 1 unit rumah harganya 500 juta, begitu kan. Kemudian yaitu saya bayar sama dia. Itu rumah belum saya terima, kuncinya belum diserahkan, barang-barang pemilik juga masih ada di dalam, tahu-tahu kebakaran. Tahu-tahu kebakaran. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab penjual, karena pembeli belum terima. Di situ tuh bahayanya. Di situ bahayanya. Maka saya bilang tadi penjual yang pandai dia akan mendesak kepada pembeli, tolong terima dulu begitu. Ya nggak apa-apa, ntar titip lagi. Misalnya saya beli buku begitu kan, kata penjual buku itu, Pak Haji terima dulu nih. Diterima bukunya, terus saya bilang Pak titip lagi, titip lagi, taruh lagi di situ. Kalau udah apa-apa, Pak penjual nggak tanggung jawab, dititip. Paling dia jaga sebisa-bisanya. Kalau terjadi kebakaran dia nggak tanggung jawab. Titipan dia hanya menjaga sebisa-bisanya. Kebakaran siapa yang bisa menjaga? Susah. Di luar kemampuan, maka dia nggak tanggung jawab itu penjualnya, karena pembelinya sudah terima. Ya, kemudian ditaruh di situ tuh akadnya bukan akad jual beli, akadnya akad titip. Ya, akad nitip namanya wadiah begitu. Ya. Nah disinilah saudara-saudara, barang yang sudah diberi oleh orang tua kepada anak itu sebaiknya, bukan sebaiknya, semestinya diserahkan kepada tuh anak. Kalau berbentuk kontrakan, mulai sekarang dia ngurus kontrakan. Jadi emang klop antara omongan dengan kenyataan. Saya kasih ini kontrakan kepada kamu, kamu langsung tanganin. Saya lepas tangan udah. Itu namanya menguasain. Begitu. Kadang-kadang belum diserahkan. Ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq begitu. Beliau pernah memberi kepada Aisyah, yaitu korma yang masih ada di pohon.
Ya udah matang tuh, belum kering kali ya. Korma di pohon begitu. Setelah itu belum diterima. Ya. Setelah itu Abu Bakar sakit. Abu Bakar berasa nih mungkin nyawanya ya udah sampailah begitu. Dia ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, itu korma yang saya kasih kamu belum terima. Nanti kalau saya meninggal itu milik bersama lagi, bukan milik kamu wahai Aisyah. Aisyah mengiyakan, memang begitu aturannya tuh. Karena Aisyah belum terima. Aisyah belum terima korma yang masih di pohon, bahasa kampungnya belum dipetik. Kan harus digeser, buah kan bisa digeser. Kecuali saya kasih pohon nggak bisa digeser. Saya bilang itu ada pohon duren, saya kasih kamu. Ya udah hak dia, tapi nggak perlu digeser. Geser ya tumbang, roboh, nggak ada buahnya, bubaran. Iya bubaran. Jadi paling yang diberi dia menguasai itu pohon, mungkin disiram, mungkin dirawat, ya dikontrol begitu. Ya. Itu pemberian, itu yang benar pemberian tuh. Kalau belum diterima jadi warisan lagi, kan repot urusannya. Nah termasuk yang kita bicarakan ini, barang yang kita kasih orang kita ambil lagi. Nah ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, barang belum diterima, belum sampai. Ya, anggap saya mau kasih duren kepada tetangga, saya bawa tuh duren, tetangganya lagi pergi, saya mau pulang lagi. Terus saya berpikir, saya mau makan aja dah, nggak apa-apa, paling makruh. Artinya itu duren, saya udah niat bagi dia, tapi saya ambil lagi karena kebetulan yang saya mau beri orangnya nggak ada. Ya, jadi belum diterima kan, saya makan aja udah habisin. Nah itu saya paling makruh karena pemberian yang belum diterima saya ambil lagi. Aturan yang bagus taruh di rumah, tungguin. Nanti kalau tuan rumahnya udah datang, tetangga kita serahkan. Nih saya kasih duren nih, begitu kan. Kita nggak sabar, gue mau makan aja mendingan. Makruh, tapi masih boleh. Nah kalau duren udah diterima, kita ambil lagi sini duren saya mau makan. Itu haram, alias borok sikut. Ini cerita borok sikut itu. Dia ada dalilnya tuh borok sikut. Ada dalilnya borok sikut, bukan main-main itu omongan. Ya. Omongan Pak Ustadz itu borok sikut itu. Ada dalilnya, nanti ada dalilnya. Itu diumpamakan orang yang memberi, udah diterima, ambil lagi bagaikan anjing. Gambarannya anjing lagi. Anjing muntah. Udah muntah, dimakan lagi. Nggak mungkin. Istilahnya kalau anjing tuh hewan, walaupun dia nakal, walaupun dia macam-macam tuh anjing, tetap aja muntahnya dia nggak makan, ditinggal. Nah itu barang pemberian kamu tuh kan muntah kamu begitu kan, kamu ambil lagi, sama aja kamu makan muntah kamu. Anjing aja ogah kok kamu mau. Itu pemberian, ilmunya begitu. Ya. Coba kita lihat. Makruh menarik kembali pemberian walaupun belum diserahkan. Dia emang ceritanya belum diserahkan. Kalau diserahkan bukan makruh lagi, hukumnya haram kepada yang diberi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, halaman 475. Wa fi riwayatin mathalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kamathalil qalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi fayakuluh. Wa fi riwayatin al-'aidu fi hibatihi kal-'aidi fi qai'ihi. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang memakan muntahnya. Ini maksudnya menarik kembali pemberiannya udah diterima. Maka gambarannya jelek, seperti anjing memuntahkan muntahnya, dia nggak bakalan makan lagi. Kalau belum diterima itu hanya makruh. Gambarannya bukan seperti ini, lebih ringan. Ya.
Begitu. Ini digambarkan satu seperti anjing, kedua seperti muntah. Kan nggak ada yang enak ini, nggak ada yang bagus. Maka jelek sekali pemberian yang sudah terima kita ambil lagi. Hadis Bukhari Muslim. Dalam lain riwayat, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya bagaikan anjing yang muntah dimakan kembali muntahnya. Ini pun sama dengan tadi, barang itu udah diterima. Ya, udah diterima. Ini perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya. Itu kata-kata menarik. Kata-kata menarik menggambarkan udah diterima. Kalau belum diterima ya bukan dikatakan menarik. Ya nggak jadilah misalnya. Ini menarik ini udah diterima, diambil lagi. Nah, ini kan borok sikut lah kalau begitu ya. Jadi perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya bagaikan anjing yang muntah dimakan kembali muntahnya. Anjing aja nggak mau makan muntahnya, apalagi manusia. Semestinya jangan pernah menarik kembali pemberian yang sudah diterima.